Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah karangan Syekh Abdul Hamid, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kita sudah sampai di Babul Af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Babul Af'ali ini bab segala fi'il. Digunakan kata jamak karena fi'il lebih dari dua. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, makanya pakai jamak babul af'al. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, al-af'alu salasatun. Bermula segala fi'il itu ada tiga. Fi'il ada tiga. Yang mana aja tiga? Madin. Jadi madin ini bisa kita badal kepada salasah. Madin badal kepada salasah, badal ikut mubdal min, badal kepada marfu dan rafa. Dhammah yang ditakdirkan. Nah, di atas ya yang dibuang karena dia madin isim mangkus, madiyun asalnya. Atau madin juga boleh jadi khobar mubtada mahdhuf, takdirnya al awalu, bermula yang pertama itu madhi, bermula yang kedua itu mudhari, bermula yang ketiga itu amar. Di kitab ini udah dikasih kode 1 2 3. Bermula fi'il itu tiga. Yang mana tiga? Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Nahu bermula demikian itu seumpama. Contohnya daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amar. 3. Kita lihat penjelasannya. Ini tadi jarumiyah nih. Kita ngaji jarumiyah. Ini caranya. Al-af'alu wa anwa'uha, bermula ini itu pembahasan tentang segala fi'il wa anwa'uha dan pembahagiannya fi'il. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Abdul Hamid, yang qasimul fi'lu ila salasati aqsamin. Terbagilah oleh fi'il kepada tiga segala pembahagian. Fi'il ada tiga. In qasama, yang qasimu. In fa'ala, yan fa'ilu. Sulasi mazid. Ditambah alif dan nun. In qasama, qasama. Terbagilah oleh fi'il, terbagi ke mana? Ila salasati aqsamin, kepada tiga. Aqsamin jamak taksir. Qismun, qismani, aqsam. Al-qismul awwalu. Qismu mufrad dari aqsam. Al-qismul awwalu al-madhi. Bermula pembahagian yang pertama itu fi'il madhi. Pertama fi'il madhi. Wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallumi. Bahwa dan dianya madhi itu ma fi'il ya dulu yang menunjukkan dianya fi'il kepada terjadi sesuatu qabla zamanit takallum, sebelum zaman berbicara. Fi'il madhi fi'il yang menunjukkan kepada kejadian itu sudah terjadi sebelum kita bicarakan. Nahu bermula demikian itu seumpama daraba, telah memukul ia. Jadi sebelum kita mengucapkan kejadian pukul sudah, daraba telah memukul ia, wa nasara telah menolong ia, wa fataha telah membuka ia, wa alima sudah tahu ia, wa hasiba sudah menghitung ia, wa karuma sudah mulia ia. Nah, jadi sebelum kita berbicara itu sudah terjadi. Itulah fi'il madhi. Wal qismus tsani al mudhari'u, dan bermula pembagian yang kedua atau bagian yang kedua itu fi'il mudhari' namanya. Wahwa, dan dianya mudhari' itu madalla ala husuli syai'in, ma yang menunjukkan ya kepada terjadi sesuatu, fi zamanit takallumi, pada zaman berbicara, au ba'dahu, atau sesudahnya berbicara. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan kepada kejadian. Kejadian itu terjadi ketika kita sedang mengucapkannya atau sesudah kita mengucapkannya. Artinya fi'il mudhari' itu zamannya hal atau mustaqbal. Contoh, yadribu. Jadi yadribu ini menunjukkan kepada kejadian pukul, sedang memukul ia atau akan memukul ia. Sebentar lagi dia akan memukul. Bisa dua. Yadribu sedang memukul atau akan memukul. Yansuru sedang menolong atau akan. Yaftahu sedang membuka atau akan membuka. Ya'lamu sedang mengetahui. Yahsibu akan menghitung atau sedang menghitung. Yakrumu mulia atau sedang mulia. Akan mulia atau sedang mulia. Nah, itu fi'il mudhari'. Yang ketiga, al-qismus salisu al-amru, bermula bagian yang ketiga itu namanya fi'il amar. Wa huwa, dianya fi'il amar itu ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamit takallumi. Dianya fi'il amar itu ma atau fi'il yutlabu
Yang diminta dengannya ma akan terjadi sesuatu. Kapan terjadinya? Ba'da zamani takallum, sesudah zaman berbicara. Fi'il amar satu kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan satu perbuatan, di mana perbuatan itu terjadi sesudah diminta tentunya. Contoh idrib, pukul olehmu. Jadi pukul belum terjadi karena baru diminta. Idrib, pukul olehmu. Wansur, tolonglah olehmu. Waftah, buka olehmu. Wa'alam, ketahui olehmu. Wahsib, hitung olehmu. Wakrum, mulialah olehmu. Jadi menunjukkan kepada perintah. Fi'il amar berarti perintah atau permintaan. Waqad zakarna laka fi awalil kitab hadat taksima. Waqad zakarna, dan sungguh telah kami sebutkan untukmu dalam awal kitab akan ini taksim. Jadi di awal kitab beliau sudah menjelaskan fi'il ada 3. Wa zakarna laka ma'ahu alamati kulli qismin min hadhil aqsami salasa. Wa zakarna laka, dan telah kami sebutkan untukmu ma'ahu, bersamanya pembagian dulu, akan tanda-tanda setiap bagian dari ini bagian yang 3. Ketika beliau membahas tanda fi'il dulu, qad, sin, saufa, ta, ta'anis, beliau sudah membahas di sana. Fi'il ada 3. Beliau sudah menyebutkan fi'il madhi tandanya apa, fi'il mudhari tandanya apa, fi'il amar tandanya apa. Waqad zakarna, sungguh telah kami sebutkan kepadamu ma'ahu, bersamanya taksim dulu, akan tanda-tanda setiap bagian dari ini bagian yang 3. Nah, lanjut. Ini ahkamul fi'li. Tadi kita fi'il udah tahu ada 3 macam. Sekarang setiap fi'il itu ada hukumnya masing-masing. Ahkamul fi'li, hukum fi'il. Kenapa perlu dijelaskan hukum fi'il? Karena fi'il ada yang di i'rab, ada yang dibina. Makanya kita lihat. Sama seperti isim, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Fi'il juga ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Mu'rab berubah, mabni tetap. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Maka bermula fi'il madhi itu yang difathahkan akhir selama-lama. Fi'il madhi selalu akhirnya fathah. Berarti fi'il madhi itu dibina di atas fathah. Cuma nanti kita lihat fathahnya ada yang kelihatan, ada yang takdir. Yang penting dia fathah. Jadi kadang-kadang selama ini kita menyatakan fi'il madhi dibina di atas sukun karena bersambung dengan ta. Ternyata di sini enggak seperti itu. Nanti. Wal amru majzumun abada, dan bermula fi'il amar itu dijazamkan selama-lama. Fi'il amar selalu majzum. Tanda jazamnya nanti kita lihat. Kadang sukun, kadang dibuang nun karena dia mengikuti fi'il mudhari. Wal mudhari'u makana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'il lati yajma'uha qauluka anaitu. Dan bermula mudhari itu ma yang adalah pada awalnya ma itu ihdaz zawaidi, salah satu dari tambahan-tambahan yang 4, tambahan allati yajma'uha yang mengumpulkan akannya zawaid, ha kembali ke zawaid, oleh qauluka, oleh ucapanmu anaitu. Fi'il mudhari yaitu fi'il yang pada awalnya ada salah satu dari 4 huruf tambahan. 4 huruf tambahan itu kita gabung jadi ana itu. Artinya fi'il mudhari itu fi'il yang awalnya ada hamzah atau nun atau ya atau ta. Wa huwa marfu'un abada, dan dianya fi'il mudhari itu dirafa'kan selama-lama. Fi'il mudhari selalu marfu'. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Hingga baru fi'il mudhari tidak marfu' lagi. Hatta yadkhula alaihi, hingga bahwa masuk kepadanya mudhari oleh amil nasib atau amil jazim. Kalau fi'il mudhari dimasuki oleh amil nasib berarti dinasabkan, dimasuk oleh amil jazim dijazamkan. Itu jarumiyahnya. Kita lihat. Wa qulu, dan aku kata Syekh Abdul Hamid, ba'da an bayyana al-musannifu anwa'al af'ali syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Sesudah bahwa menjelaskan oleh musannif, bayana fi'il madhi, musannifu fa'ilnya. Sesudah bahwa menjelaskan oleh musannif anwa'al af'ali, akan berbagai macam fi'il, syara'a, masuk ianya musannif fi bayani ahkami kulli naw'in. Masuk ianya musannif dalam menjelaskan segala hukum tiap-tiap no' minha darinya fi'il. Musannif sudah menjelaskan pembagian fi'il ada 3. Sekarang beliau menjelaskan tentang hukum setiap fi'il itu. Fi'il madhi apa hukumnya, mudhari apa hukumnya, amar apa hukumnya. Ini beliau menjelaskan. Fa hukmul fi'lil madhi al bina'u 'alal fathi.
Maka bermula hukum fi'il yang madhi itu dibina di atas fathah. Maka bermula hukum fi'il madhi itu bina di atas fathah. Fi'il madhi selalu dibina di atas fathah. Berarti ini kita ambil pandangan dari kitab Jarumiyah, fi'il madhi selalu fathah. Setiap ketemu fi'il madhi harus fathah. Wa hadzal fathu imma dhahirun wa imma muqaddarun. Dan bermula ini fathah bina tadi, ada kala itu zahir, ada kala itu muqaddarun, ditakdirkan. Nah, ini doang kuncinya. Yang penting fi'il madhi selalu dibina di atas fathah. Man fathah ada kala zahir kelihatan, ada kala muqaddar ditakdirkan enggak kelihatan. Ya. Ammal fathatud dhahiru fa fi sahihil akhiril ladzi lam yattasil bihi wawu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrikun wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan. Adapun bermula fathah yang dhahirnya fathah itu nisya, maka fa fi sahihil akhir, pada fi'il madhi yang sahih akhir. Sahih alladzi yang tidak bersambung dengannya fi'il sahih oleh wawu jama', tidak pula oleh dhamir rafa' yang berharakat ianya dhamir rafa'. Dah titik. Fi'il madhi selalu dibina di atas fathah. Ada fathah takdir, ada fathah dhahir. Fathah yang dhahir di mana? Pada fi'il sahih akhir. Fi'il mudhari', fi'il madhi yang enggak ada huruf illat di akhirnya. Pada fi'il yang sahih akhir yang tidak bersambung dengannya oleh wawu jama'. Fi'il madhi sahih akhir enggak ada huruf illatnya dan enggak ada wawu jama'nya. Bukan fa'alu. Kalau fa'alu ada wawu jama'nya. Dan tidak bersambung oleh dhamir rafa' yang berharakat ianya dhamir. Tidak bersambung dengan dhamir rafa'. Maksud dhamir rafa', dhamir yang jadi fa'il. Seperti fa'altu misalkan, fa'alta, fa'alti, enggak bersambung dengan dhamir rafa' tersebut. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan. Dan demikian pula pada setiap ma yang adalah akhirnya ma itu waw atau ya. Demikian pula wa kadzalika, demikian pula tan bina fathahnya dhahir pada setiap ma, setiap fi'il yang adalah akhirnya fi'il itu waw. Fi'il madhi yang akhirnya huruf waw atau huruf ya juga fathahnya dhahir. Contoh misalkan nahu akrama. Akrama fi'il madhi dibina di atas fathah, fathahnya dhahir. Karena dia fi'il madhi sahih akhir dan tidak bersambung dengan wawu jama'. Tidak pula ada dhamir rafa', bukan akramtu, bukan akramna, tapi akrama doang. Qaddama fi'il madhi dibina di atas fathah, fathahnya dhahir. Safara fi'il madhi dibina di atas fathah dhahir. Nahu safarat Zainab, contoh misalkan musafirlah oleh si Zainab. Safarat fi'il madhi dibina di atas fathah dhahir. Ta ta'nis. Zainabu fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah. Udah. Wa hadarat Su'ad, telah hadirlah oleh si Su'ad. Su'ad nama perempuan. Hadarat fi'il madhi dibina di atas fathah dhahir. Ta ta'nis. Su'ad fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah. Dan seumpama contoh, ini fi'il mu'tal tapi ya. Radiya fi'il madhi dibina di atas fathah dhahir. Syaqiya fi'il madhi dibina di atas fathah dhahir. Sarwa akhirnya waw, fi'il madhi dibina di atas fathah. Bazwa fi'il madhi dibina di atas fathah. Wa ammal fathul muqaddaru fahuwa ala salasati anwa'in. Adapun bermula fathah yang ditakdirkan akan dianya fathah fahuwa, maka bermula dianya fathah muqaddar itu sabit di atas 3 macam. Ala salasati anwa'in. Ada fi'il madhi yang dibina di atas fathah. Fathahnya takdir enggak kelihatan. Fi'il madhi yang dibina di atas fathah yang ditakdir ada 3 macam. Kenapa 3 macam? Karena alasan takdirnya nanti ada yang untuk munasabat, ada yang karena uzur, ada yang karena macam-macam. Kita lihat. Kenapa dibagi 3? Li'annahu imma ayyakuna muqaddaran li ta'adzuri. Li'annahu karena bahwasanya fathah yang ditakdirkan itu imma. Adakala bahwa ada ianya fathah yang ditakdir itu muqaddaran li ta'adzuri, itu ditakdirkan karena uzur. Ada yang ditakdir karena uzur, enggak bisa menerima harokat. Wa hadza fi kulli ma kana akhiru alifan. Bermula ini fathah ditakdirkan karena uzur, itu sabit pada setiap ma, pada setiap fi'il madhi kana akhiruhu yang adalah akhirnya madhi itu alif. Setiap fi'il madhi yang huruf terakhirnya alif itu dibina di atas fathah, fathahnya ditakdir. Kenapa ditakdir? Karena uzur, karena alif tidak bisa menerima harokat. Contoh da'a.
Da'a fi'il madhi tetap dibina di atas fathah. Mana fathahnya nggak kelihatan, ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena udhur, karena alif. Sa'a fi'il madhi dibina di atas fathah. Mana fathahnya? Ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Udhur. Karena alif. Kok tulisannya ya? Kenapa dibilang alif? Oh, ini alif walaupun ditulis ya. Dari mana kita tahu alif? Karena sebelumnya fathah. Sa'a. Tia ini dirubah menjadi alif. Fakullun minhuma fi'lu madin mabniyun ala fathin muqaddarin alal alif. Fakullun minhuma, maka bermula setiap dari keduanya. Keduanya da'a dan sa'a itu fi'il madhi, ya lagi yang dibinakan akan dianya fi'il madhi di atas fathah yang muqaddarin, fathah yang ditakdirkan akan dianya fathah. Ditakdir di mana? Alal alifi, di atas alif. Mana amin zuhurihi ta'dzuru. Terhalang dari zahirnya alif, terhalang dari zahirnya fathah oleh udhur. Karena alif udhur nggak bisa menerima harakat, makanya ditakdirkan. Begitu. Wa imma ayyakunal fathu muqaddaran lil munasabah. Dan ada kala bahwa adalah fathah itu ditakdirkan lil munasabah karena untuk kesesuaian. Ada juga fi'il madhi yang dibina di atas fathah ditakdir. Kenapa ditakdir? Ditakdir untuk munasabat. Di mana tempatnya? Wa dzalika fi kulli fi'li madin ittasala bihi wawu jama'atin. Bermula demikian fi'il madhi dibina di atas fathah ditakdirkan untuk munasabat. Itu sabit pada setiap fi'il madhi ittasala bihi yang bersambung dengan ya madhi oleh wawu jama'. Setiap fi'il madhi yang bersambung dengan wawu jama', tasrif ketiga, fa'ala fa'ala fa'alu. Fi'il madhi yang bersambung dengan wawu jama' tetap dibina di atas fathah. Cuma fathahnya takdir nggak kelihatan karena harakat munasabat. Contoh, nahu katabu. I'rabnya begini. Katabu fi'il madhi dibina di atas fathah. Mana fathahnya? Ditakdirkan. Ditakdirkan di atas dhammah ini. Kenapa ditakdirkan enggak di zahir? Karena berbimbang tempat. Sibuk tempat dengan harakat munasabat, yaitu waw munasabatnya dengan dhammah. Makanya jadi katabu. Begitu juga sa'idu fi'il mudhari', fi'il madhi dibina di atas fathah. Mana fathahnya enggak kelihatan? Kok yang kelihatan dhammah? Oh, fathahnya ditakdir. Kenapa ditakdir? Karena enggak bisa zahir. Sibuk tempatnya dengan harakat munasabat dengan waw, yaitu sibuk dengan dhammah. Fakullun minhuma fi'lu madin mabniyun ala fathin muqaddaratin ala akhirih. Maka bermula tiap-tiap dari keduanya. Keduanya katabu dan sa'idu itu fi'il madhi lagi yang dibinakan di atas fathah yang ditakdirkan akan dianya fathah ala akhirih, di atas akhirnya tiap-tiap. Mana'a min zuhurihi terhalang dari zahirnya fathah oleh istighalul mahalli, oleh sibuk tempat, biharakatil munasabah dengan harakat munasabat. Tempatnya sibuk. Karena waw dia pengennya sebelumnya dhammah. Wawul jama'ati ma'a kullin minhuma fa'ilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Bermula waw jama' bersama tiap-tiap dari keduanya. Waw jama' tiap-tiap dari waw katabu dan waw sa'idu itu fa'il yang dibinakan di atas sukun pada maharafah. Jadi katabu fi'il madhi dibina di atas fathah yang ditakdirkan. Kenapa? Karena sibuk tempat dengan harakat munasabat. Waw munasabatnya dhammah. Ya, waw dhamir. Dhamir jama' mabni di atas sukun pada maharafah fa'il katabu. Waw ini fa'ilnya sa'idu. Selesai. Jadi fi'il madhi dibina di atas fathah, ada kala fathahnya zahir, ada kala fathahnya takdir. Yang fathah takdir dibagi tiga. Ada ditakdir karena uzur seperti da'a, ada ditakdir karena munasabat seperti yang bersambung dengan waw jama' katabu dan sa'idu. Yang ketiga, wa imma ayyakun al-fathu muqaddaran laf'i karahati tawali arba'i mutaharrikatin. Dan ada kala bahwa adalah fathah itu ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Lidaf'i karahah, untuk menolak, tidak suka tawali beriring-iring arba'i mutaharrikin, 4 huruf yang berharakat semuanya. Untuk menolak karahah, untuk menolak jelek beriring-iring 4 huruf yang berharokat. Karena dalam satu kalimat kalau 4-4-nya berharokat orang Arab nggak suka. Karena itu nanti fathahnya ditakdirkan supaya tidak terjadi satu kalimat berharokat semuanya. Di mana posisinya? Wa dzalika fi kulli fi'li madin ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Demikian, bermula demikian fathah ditakdirkan untuk menolak tidak bagusnya beriring-iring 4 huruf yang berharokat semuanya. Demikian itu pada setiap fi'il madhi ittasala yang bersambung dengan ya madhi oleh
dhamiru raf'in oleh dhamir rafa yang berharakat ianya dhamir rafa. Setiap fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa yang berharakat, bersambung dengan dhamir yang dhamir itu menjadi fa'ilnya, dia pasti kelihatannya sukun madhinya. Ya. Kata il fa'ili. Mana contoh dhamir rafa? Seperti ta fa'il. Wa nunin niswah, seperti nun niswah, nun jamak muannas. Nahu kata betu, ini kata betu. Kata betu fi'il madhi. Kita biasanya kata betu fi'il madhi dibina di atas sukun karena bersambung dengan ta dhamir barid muttasil atau ta dhamir rafa. Di dalam kitab Jarmiyah enggak seperti itu. Jadi kata betu fi'il madhi tetap dia dibina di atas fathah. Ya. Kata betu fi'il madhi dibina di atas fathah. Mana fathahnya? Oh, fathahnya ditakdirkan di atas sukun ini nih. Kenapa ditakdirkan? Oh, karena untuk menghilangkan dari tidak sukanya satu kalimat berharakat semuanya. 4 huruf berharakat semuanya. Kalau berharakat semuanya gimana? Kata batu, susah. Ya, makanya kata betu. Ya, kata betu fi'il madhi dibina di atas fathah. Mana fathahnya? Ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena lidaf'it tawali tadi. Untuk menghilangkan beriring-iring 4 huruf dalam satu kalimat berharakat semuanya. Udah gitu doang. Tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maharafa fa'il. Kata beta juga sama. Kata beti, kata bena, kata bena. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lu madin mabniyun ala fathin muqaddaratin ala akhirih. Maka bermula setiap yang satu dari ini segala fi'il. Kata betu, kata beta, kata beti, kata bena, kata bena. Kata bena ini kami menulis. Kata bena perempuan menulis kan karena enggak ada alif. Kalau ada alif nahnu. Maka bermula tiap yang satu dari ini fi'il, itu fi'il madhi. Yang dibinakan akan dianya fi'il madhi di atas fathah, yang ditakdirkan akan dianya fathah di atas akhirnya tiap-tiap. Semuanya ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Mana amin dhuhurihi istighalul mahalli bisukunil aridi. Terhalang dari zahirnya fathah oleh sibuk tempat. Istighalul mahalli oleh sibuk tempat. Bisukunil aridi dengan sukun yang datang ianya sukun. Untuk apa datang sukun? Lidaf'i karahah. Untuk menolak tidak sukanya tawali arba'i beriring-iring 4 huruf yang berharakat. Fi ma huwa pada ma yang dia nyama itu kal kalimatil wahidah seperti satu kalimat. Karena orang Arab enggak suka 4 huruf dalam satu kalimat berharakat semuanya. Artinya kelihatannya satu kalimat walaupun pada hakikatnya bukan satu kalimat karena kata ba fi'il madhi itunya sim dhamir fa'ilnya. Makanya beliau menyatakan pada ma yang dia nyama itu seperti satu kalimat. Kelihatan satu kalimat berharakat semuanya kurang bagus. Ya. Wa ta'u auna awin nun fa'ilun mabniyun 'ala dhammi awil fathi awil kasri awil sukun. Dan bermula ta pada kata betu, kata beta, kata beti. Bermula ta'auna atau bermulana kata bena. Awin nun atau bermula nun kata bena. Itu fa'il semuanya. Mabniun 'ala dhammi dibinakan di atas dhammah. Yang mana dibinakan di atas dhammah? Tu dibinakan di atas dhammah. Awil fathi atau dibina di atas fathah kata beta. Atau dibina di atas kasrah kata beti ti-nya. Awis sukun atau dibina di atas sukun. Nah, ini dibina di atas sukun karena alif terakhirnya. Fi mahalli raf'an pada kedudukan rafa semuanya. Karena fa'il kan rafa pada maharafa. Itu tentang fi'il madhi. Jadi fi'il madhi selalu dibina di atas fathah. Cuma fathahnya ada yang zahir, ada yang fathahnya takdir. Kesimpulannya. Wa hukmu fi'lil amri al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Langsung fi'il amar ya. Fi'il mudhari' mungkin karena panjang pembahasan beliau takhirkan. Atau beliau membahas dulu fi'il yang mabni karena fi'il dibagi dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni fi'il madhi tadi dan fi'il amar, fi'il mudhari' di i'rab dia. Wa hukmu fi'lil amri al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Dan bermula hukum fi'il amar itu bina juga. Dibina kemana? Kepada ma yang dijazamkan dengan nyama akan mudhari'nya ma. Jadi fi'il amar itu harakatnya bina, cuma mengikuti jazam fi'il mudhari'. Di atas ma yang dijazam dengan nyama akan mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari' dijazam dengan sukun, fi'il amarnya dibina di atas sukun. Kalau fi'il mudhari'nya dijazam dengan dibuang hurufnya, berarti fi'il amar nanti
dibina di atas buang juga. Nah, kita lihat nih penjelasannya. 5 menit lagi, tanggung. Kita selesaikan fi'il amar dulu. Fa in kana mudhari'uhu sahih al-akhir. Maka jika adalah mudhari'nya amar, itu sahih akhir. Jika fi'il mudhari' dari fi'il amar tersebut sahih akhirnya, enggak ada huruf ilat. Wa yujzamu bisukuni, dan dijazamkan akan dianya fi'il mudhari' dengan sukun. Kanal amru nisi adalah fi'il amar itu mabniyan ala sukun, dibina di atas sukun. Jadi fi'il amar mengikuti fi'il mudhari' karena fi'il amar diambil dari fi'il mudhari'. Ya. Wa hadza sukunu imma dhahirun wa imma muqaddarun, dan bermula ini sukun ada kala itu dhahir, ada kala itu muqaddar, sama. Fi'il mudhari', fi'il amar dibina di atas sukun. Man sukunnya ada yang dhahir, ada yang ditakdirkan. Fasukunud dhahiru lahu maudhi'an. Maka bermula sukun yang dhahir, yang sukun itu sabit bagi yang sukun dhahir itu 2 tempat. Fi'il amar yang dibina di atas sukun yang sukunnya dhahir 2 tempat doang. Ahaduhuma, bermula salah satu keduanya, ayyakuna sahihal akhir, bahwa ada ianya amar itu sahih akhir. Walam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung dengannya amar oleh sesuatu. Fi'il amarnya huruf ilat, huruf akhirnya sahih, enggak ada huruf ilat. Dan tidak bersambung dengan sesuatu, maksudnya enggak ada waw jamaknya, enggak ada dhamir tasniyahnya. Contoh misalkan idrib fi'il amar dibina dari sukun. Kenapa? Karena asalnya dari tadrib. Tadrib kan fi'il mudhari', dijazam dengan sukun dia. Uktub, kataba yaktubu. Taktubu. Uktub fi'il amar dibina di atas sukun karena mudhari'nya dijazam dengan sukun. Mudhari' dari uktub yaitu taktubu. Taktubu kan tanda jazamnya nanti sukun, taktub. Wasani antat tasila bihi nunun niswah. Bermula yang kedua itu bersambung dengannya amar oleh nun niswah. Fi'il amar yang di ujungnya ada nun niswah, nun jamak muannas, juga dibina di atas sukun. Nahu idribna. Fi'il amar ke-6. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Jadi idribna fi'il amar dibina di atas sukun. Udah. Karena fi'il mudhari'nya juga tadrib sukun. Idribna, idrib fi'il amar dibina di atas sukun. Nun dhamir muttasil mabni di atas fathah pada haraf fa'il. Uktubna. Ma'al isnan ila nunin niswah, bersama disandarkan kepada nun niswah. Disandar kepada nun niswah maksudnya nun ini nun jamak muannas bermakna antunna. Jadi fa'il dia. Itu sukunnya zahir kelihatan. Wa amma sukunul muqaddaru falahu maudhi'un wahidun. Adapun bermula sukun yang ditakdirkan akan dianya sukun itu nisya, maka sabit baginya sukun yang ditakdir itu maudhi'un wahid, satu tempat. Fi'il mudhari' yang dibina di atas sukun tapi sukunnya ditakdirkan cuma satu tempat doang. Wa huwa antat tasila bihi nunut taukid khafifatan aw sakilatan. Bahwa dianya satu tempat itu bahwa bersambung dengannya amar oleh nun taukid. Bersambung dengannya amar oleh nun taukid. Ketika pada fi'il amar itu ada nun taukidnya, khafifah. Hal keadaan nun taukid itu khafifah atau sakilah. Baik nun taukid yang khafifah yang enggak ada tasydidnya atau yang sakilah bertasydid. Ketika itu fi'il amar dibina di atas sukun. Cuma sukunnya takdir. Contoh idriban, benar-benar pukul olehmu. Jadi kita i'rab idriban fi'il amar dibina di atas sukun. Nah, sukun ditakdir. Kenapa? Karena memang ketentuannya kalau fi'il amar, fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, dia harus dibina di atas fathah. Jadi ini bertentangan dua harokat bina. Bersambung dengan nun taukid menghendaki harus bina di atas fathah, sementara fi'il amar juga harus dibina di atas sukun. Jadi dimenangkan bina fathahnya karena bersambung dengan nun taukid. Adapun bina dasar fi'il amal ketika itu sukun yang diniatkan. Uktuban. Ini contoh nun taukid khafifah. Idriban uktuban. Yang sakilah idribanna uktubanna. Wa in kana mudhari'uhu mu'tallal akhir. Dan jika adalah mudhari'nya amar itu mu'tal akhir. Mudhari' dari fi'il amar ini ada huruf ilatnya. Fahuwa yujzamu bihadfi harfil illah. Maka dianya amar itu dijazamkan dianya amar dengan dibuang huruf ilat. Jadi dibina di atas buang huruf ilat. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya tanda jazamnya buang huruf ilat. Contoh misalkan. Dan jika adalah mudhari'nya amal itu mu'tal akhir. Mudhari'nya mu'tal. Fahuwa, ini mudhari' dulu.
maka dianya mudhari' itu dijazamkan akan dianya mudhari' dengan buang huruf ilat. Fi'il mudhari' yang mu'tal tentunya tanda jazamnya buang huruf ilat. Fi'il amarnya bagaimana? Fal amru minhu yubna ala hazfi hurufil ilat. Maka bermula amar darinya mudhari' itu dibinakan akan dianya amar di atas buang huruf ilat juga. Karena fi'il mudhari'nya jazamnya dengan buang huruf ilat, fi'il amar juga dibina di atas buang huruf ilat. Contoh misalkan ud'u fi'il mudhari', ud'u fi'il amar dibina di atas buang huruf ilat. Huruf ilat yang dibuang yaitu waw. Karena fi'il mudhari'nya tad'u. Tad'u anta, ud'u anta juga tad'u. Tad'u fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah ditakdirkan karena sakal berat. Kalau jazam lam tad'u, lam huruf jazam, tad'u fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam, buang wawnya. Begitu juga ud'u fi'il mudhari' fi'il amar dibina di atas buang huruf ilat. Wa qudhi fi'il amar dibina di atas buang huruf ilat yaitu ya. Dari mana kita tahu ya? Karena kasrah. Is'a fi'il amar dibina di atas buang huruf ilatnya. Huruf ilat yang dibuang yaitu alif karena fathah. Wa in kana mudhari'uhu minal af'alil khamsah. Dan jika adalah mudhari'nya amar itu sabit dari fi'il yang 5. Mudhari' dari fi'il amar itu dari fi'il yang 5. Fahuwa yujizamu, maka dianya mudhari' itu dijazamkan dengan buang nun. Fi'il yang 5 tanda jazamnya buang nun. Berarti fi'il amarnya juga dibina di atas buang nun. Fal amru minhu yubna ala hasfin nun. Maka bermula amar darinya mudhari' itu dibinakan akan dianya amar di atas buang nun. Nah, contoh uktuba. Jadi uktuba diambil dari fi'il mudhari' ke-8. Taktuba, taktubu, taktubani, taktubuna, taktuba. Jadi uktuba fi'il amar. Mabni di atas buang nun. Nah, alif dhamir tasniyah. Bina di atas sukun pada maharafa fa'il. Uktuba antuma. Tulislah oleh kamu berdua. Uktubu fi'il amar dibina di atas buang nun. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya taktubuna, ada nunnya. Tanda jazam buang nun. Waw dhamir jamak mabni di atas sukun pada maharafa fa'il. Uktubi juga sama. Uktubi fi'il amar dibina di atas buang nun. Ya dhamir muttasil dibina di atas sukun pada maharafa fa'il. Uktubi anti. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' karena panjang pembahasannya, makanya beliau delatkan. Oh, enggak panjang juga ya. Kalau langsung kepanjangan 34. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.